Halo Sobat Bux Lokalan, Amerika kembali meluncurkan serangan udara ke Iran. Pihak Amerika mengatakan ini sebagai balasan atas serangan drone Iran pada kapal kargo yang berbendera Singapura yang nekat menyeberangi Selat Hormuz yang sedang ditutup Iran. Iran pun langsung membalas serangan Amerika dengan meluncurkan ratusan rudal ke arah Israel dan kapal perang Amerika di Selat Hormuz. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe. Mari kita simak cerita selengkapnya. Komando Udara Strategis Amerika Serikat kembali menggelar kampanye serangan udara taktis berskala masif ke wilayah pesisir selatan Iran. Operasi penyerangan dirgantara ini melibatkan pengerahan pesawat pembom berat jarak jauh B-1B Lancer yang disokong oleh kawalan jet tempur multiperan F-15E Strike Eagle dari Pangkalan Aju Timur Tengah. Pentagon secara resmi merilis pernyataan taktis bahwa pemboman mendadak ini dilaksanakan sebagai tindakan pembalasan langsung atas insiden serangan pesawat tanpa awak atau drone bunuh diri milik militer Iran yang sebelumnya menghantam seunit kapal kargo komersial berbendera Singapura saat sedang melakukan transit navigasi di perairan Selat Hormuz. Dalam serangan udara balasan tersebut, pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat menjatuhkan ratusan bom pintar presisi jenis JBU-31 Joint Direct Attack Munition yang diarahkan secara spesifik untuk melumpuhkan situs-situs peluncuran drone pesisir pantai, serta stasiun radar pengintaian maritim Korps Garda Revolusi Islam IRGC di Bandar Abbas. Hantaman bom seberat ribuan pon tersebut menghancurkan struktur beton pelindung radar taktis, memicu serangkaian kebakaran hebat pada depo logistik militer lokal, serta memutuskan jaringan komunikasi elektronik pertahanan pantai Iran seketika. Washington menyatakan operasi pembersihan ini sebagai penegasan mutlak blok barat untuk menjaga keselamatan jalur pelayaran komersial internasional dari segala bentuk tindakan teror maritim asimetris, mengabaikan protes diplomatik awal yang diajukan oleh Teheran melalui saluran PBB. Komando tinggi militer Iran di Teheran bereaksi dengan kemarahan taktis yang luar biasa tinggi terhadap agresi udara Amerika Serikat dan menolak keras tuduhan sepihak mengenai insiden maritim tersebut. Melalui siaran pers resmi Angkatan Bersenjata pada siang hari yang terik, Teheran menegaskan bahwa tuduhan Pentagon terkait penyerangan drone terhadap kapal kargo berbendera Singapura merupakan rekayasa intelijen atau operasi bendera palsu buatan blok barat yang sengaja dirancang untuk melegitimasi kehadiran armada militer asing di Selat Hormuz. Iran tidak tinggal diam menghadapi kehancuran fasilitas radar pantai mereka. Markas besar IRGC langsung mengaktifkan protokol pertahanan aktif tingkat tertinggi di seluruh pangkalan rudal bawah tanah pegunungan Zagros. Sistem pertahanan udara terintegrasi seperti Bafar 373 dan Khordad 15 segera dikonfigurasi ke mode siaga penuh guna menangkap emisi sisa skadron penyerang Amerika Serikat yang masih mengudara di sekitar ruang udara Teluk Oman. Jaringan komputer pusat militer Iran menyinkronkan data lintasan balistik secara real-time, mengarahkan ratusan moncong peluncur misil taktis ke koordinat target strategis yang telah dipatok sebelumnya. Sanksi fisik berupa pembalasan berskala masif segera dipersiapkan oleh unit artileri strategis, menandai kegagalan total jalur diplomasi deeskalasi akibat kecerobohan taktis Pentagon dalam meluncurkan pemboman sepihak tanpa adanya bukti forensik maritim internasional yang sah di lapangan. Fase pertama operasi pembalasan militer Iran segera dieksekusi dengan meluncurkan salvo ratusan rudal anti kapal permukaan yang menyasar langsung gugus tempur maritim Amerika Serikat di Selat Hormuz. Unit artileri pantai IRGC memobilisasi barisan peluncur mobile jenis Khalid Fars dan Abu Mahdi dari dalam terowongan batu tersamar untuk melepaskan proyektil maut berkecepatan supersonik secara simultan di bawah benderangnya langit siang. Badai rudal anti kapal milik Iran tersebut melesat rendah hanya beberapa meter di atas permukaan laut guna meminimalkan jejak penangkapan radar pertahanan udara Aegis yang terpasang pada kapal perusak kelas Arleigh milik Pentagon. Saturasi serangan maritim berskala masif ini memicu malfungsi sistemik pada kalkulasi komputer penjejak rudal pencegat Amerika Serikat yang kewalahan memproses puluhan target yang meluncur bersamaan dari berbagai sudut pertahanan pantai. Hantaman kinetik tinggi merobek lambung luar dua kapal perusak pengawal, memicu kebakaran hebat pada ruang mesin utama dan gudang amunisi vertikal taktis mereka di tengah Selat Hormuz. Ledakan ganda yang destruktif merusak integritas struktural kapal perang Amerika Serikat, merenggut nyawa ratusan personel logistik serta operator navigasi laut dalam sekejap. Kegagalan operasional sektor maritim ini melumpuhkan jalur pengawasan naval blok barat, memaksa sisa kapal induk Amerika mundur menjauh ke perairan Samudra Hindia dalam kondisi disorientasi taktis yang sangat parah.
Secara simultan dengan pelumatan armada maritim Amerika Serikat, Komando Strategis Rudal Iran meluncurkan fase kedua operasi pembalasan dengan mengarahkan ratusan rudal presisi dan hipersonik ke wilayah kedaulatan Israel. Keputusan taktis memukul jantung pertahanan Zionis diambil karena Teheran mengidentifikasi Tel Aviv sebagai aktor intelektual di balik layar yang terus memprovokasi militer Amerika Serikat untuk melakukan pemboman di daratan Persia. Peluru kendali jenis Khaybar Shekan dan Fatah 2 meluncur deras membelah lapisan atmosfer dengan akselerasi melebihi Mach 15, melakukan manuver lateral asimetris sepanjang rintasan terbangnya siang itu. Jaringan perisai udara berlapis kebanggaan Israel yang terdiri dari baterai Arrow 3 dan David Sling mengalami kekosongan fungsi deteksi karena algoritma penjejak udara mereka dibanjiri taktik saturasi elektromagnetik berskala besar. Rentetan hantaman berkekuatan kinetik masif merobek kompleks pangkalan udara militer Nevatim dan distrik administrasi Kementerian Pertahanan Kiryat dalam hitungan menit pertempuran udara yang brutal. Ratusan proyektil presisi Iran menghancurkan hanggar pelindung baja tempat bersarangnya jet tempur siluman generasi kelima F-35I Ra'am langsung di darat, memicu kepulan asap hitam tebal yang membumbung tinggi menutupi langit siang perkotaan musuh seketika, menegaskan runtuhnya era proteksi mutlak Hanut buatan blok barat di Levan. Dampak katastrofik dari gempuran ratusan rudal presisi dan hipersonik Iran di wilayah perkotaan Israel segera melahirkan pemandangan horor berupa jatuhnya korban jiwa berskala sangat besar di pihak penyerang. Ribuan warga dan personel militer Zionis dilaporkan tewas seketika akibat tertimbun reruntuhan jutaan ton beton bangunan bertingkat yang hancur lebur pasca ledakan hulu ledak termobari kuantum Teheran. Seluruh infrastruktur strategis nasional seperti kilang penyuntuan energi di Haifa, stasiun pembangkit listrik pusat, serta jaringan pusat telekomunikasi militer musuh berada dalam kondisi rusak parah tanpa menyisakan kemampuan pemulihan jangka pendek. Meskipun seluruh pusat roda ekonomi dan kekuatan pertahanan udara utama Israel, jika dihitung secara operasional fungsional, telah lumpuh total akibat sanksi fisik daratan Persia ini, entitas kedaulatan Israel secara geografis tidak dinyatakan musnah dari peta dunia, karena sisa kekuatan kecil di wilayah Yerusalem Barat dan Gurun Negev masih memegang kendali radio defensif darurat secara mandiri. Namun, wibawa militer konvensional blok barat telah patah secara permanen di medan laga. Kepongahan mereka dalam meluncurkan pemboman awal dengan alasan insiden kapal kargo Singapura telah dibayar tunai dengan kelumpuhan fungsional kedaulatan taktis yang absolut, meninggalkan Amerika Serikat dan sekutunya dalam posisi babak belur, serta terisolasi dari sirkulasi kendali keamanan regional. Memasuki waktu siang menjelang sore hari, eskalasi di perairan Selat Hormuz berlanjut dengan operasi penyelamatan darurat yang gagal oleh sisa gugus tempat maritim Amerika Serikat. Puing-puing logam dari dua kapal perusak kelas Arleigh Burke yang terbakar hebat terus memuntahkan asap tebal ke angkasa, menghalangi pandangan sensor optronik helikopter evakuasi MH-60R Seahawk yang dikerahkan Pentagon. Unit peperangan elektronik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) tidak menghentikan tekanan taktis mereka. Sistem pengacak spektrum luas terus memancarkan pulsa interferensi tinggi sepanjang siang, melumpuhkan frekuensi radio militer ultra tinggi UHF milik Komando Armada Kelima. Kapal induk USS Abraham Lincoln yang bersiaga di perairan Teluk Oman terpaksa mematikan generator radar Aegis miliknya untuk menghindari deteksi pasif hulu ledak pencari termal dari rudal pantai Iran yang masih siaga di silo-silo tersamar. Di Washington, jajaran Kepala Staf Gabungan menyampaikan taklimat darurat kepada Donald Trump mengenai kelumpuhan total armada laut mereka di Selat Hormuz dalam hitungan jam pertempuran maritim siang itu. Strategi pengerahan armada konvensional Barat terbukti tidak berdaya menghadapi taktik saturasi asimetris pertahanan pantai Teheran. Ketiadaan jalur navigasi yang aman memaksa Pentagon menghentikan seluruh pergerakan kapal kargo logistik militer mereka di sepanjang Semenanjung Arab, meninggalkan sisa pangkalan aju mereka terisolasi secara fungsional di bawah ancaman konstan artileri pantai Aliansi Timur. Kondisi taktis di wilayah perkotaan Tel Aviv pada sore hari memperlihatkan disorientasi pertahanan yang sangat parah di pihak Komando Udara IDF. Hantaman serentak dari ratusan rudal presisi dan hipersonik Fatah 2 sepanjang siang tadi telah meratakan kompleks Kementerian Pertahanan Kiryat, menyisakan tumpukan puing beton bertulang yang menghalangi jalur koordinasi darurat sipil. Sistem komputerisasi penargetan taktis nasional milik Zionis membeku total fungsional akibat kerusakan sistemik pada stasiun bumi pemproses data satelit buatan Barat.
Tanpa adanya panduan otomatis, sisa baterai peluncur rudal pencegat David Sling di wilayah tengah dipaksa beroperasi dalam mode optik manual yang menurunkan tingkat akurasi intersepsi hingga di bawah 20% di bawah langit sore yang benderang. Ribuan personel militer dan logistik Zionis terjebak di dalam instalasi bawah tanah yang pengap karena matinya sistem utilitas pendingin udara akibat hancurnya tangki pembangkit listrik utama kota oleh hulu ledak termobarik kuantum Iran. Para perwira tinggi Israel tidak memiliki kemampuan mekanis untuk memulihkan jaringan komunikasi terenkripsi mereka, memaksa mereka mengandalkan pemancar radio analog berdaya rendah guna mengirimkan laporan keputusasaan taktis ke markas Centcom di Qatar, sementara kepulan asap pembakaran bahan bakar jet terus membubung tinggi menutupi cakrawala metropolitan Levan sepanjang sore itu. Melihat kelumpuhan total pusat saraf militer Zionis sepanjang siang, faksi perlawanan Hizbullah di Lebanon segera meluncurkan operasi ofensif terpadu berskala besar di sepanjang sektor perbatasan Galilea Utara. Memanfaatkan ketiadaan perlindungan radar udara dan disorientasi taktis dari divisi infanteri mekanis IDF, para pejuang Lebanon menghujani pos-pos pengamatan terdepan musuh dengan ribuan roket presisi jarak pendek Fajr 5 pada sore hari yang cerah. Rentetan hantaman artileri ini meremukkan barak-barak militer dan bunker pengintai perbatasan, tanpa adanya satupun reaksi intersepsi dari Iron Dome, yang sistem kelistrikannya telah mati total. Di saat yang sama, satuan gerilya Hizbullah merangsek maju menggunakan peluru kendali anti-tank berpemandu laser jenis Almas untuk melumatkan barisan tank Merkava Mark IV milik Israel yang terjebak di koridor lembah tanpa panduan komando pusat. Barisan tentara Zionis yang menderita trauma psikologis akibat pemboman masif sebelumnya memilih meninggalkan kendaraan taktis mereka sepanjang sore itu dan mundur secara sporadis ke arah selatan demi menyelamatkan diri secara mandiri. Keberhasilan penetrasi darat faksi perlawanan pada sore hari ini memastikan bahwa seluruh taji pertahanan konvensional Israel di utara telah patah total, memperluas wilayah kendali tembakan langsung Aliansi Timur hingga mendekati distrik pelabuhan Haifa. Di Washington, kegagalan total agresi udara yang berujung pada kehancuran armada perusak di Selat Hormuz memicu keretakan politik domestik yang sangat hebat di dalam Gedung Putih sepanjang siang hari benderang. Donald Trump menerima laporan kekalahan material militer tersebut dengan keputusasaan taktis yang mendalam setelah jajaran Jenderal Pentagon mengakui ketidakmampuan mereka memulihkan dominasi maritim di Teluk Oman. Sementara itu di markas besar NATO di Brussels, negara-negara sekutu Eropa menolak keras memberikan dukungan militer tambahan untuk menggelar eskalasi bersenjata terhadap Iran, menyatakan bahwa tuduhan sepihak Amerika terkait insiden kapal kargo Singapura tidak didukung bukti forensik maritim yang sah. Isolasi diplomatik ini membuat Washington tidak memiliki opsi taktis berbiaya rendah untuk menyelamatkan reputasi militer mereka yang babak belur di mata internasional siang itu. Di daratan Persia, situasi justru terkendali penuh di bawah koordinasi logistik taktis yang ketat antara pasukan Hanout IRGC dan Komando Pertahanan Aliansi Timur. Konvoi kendaraan peluncur rudal cadangan terus digeser siang hari menuju posisi aju di sepanjang garis pantai selatan, memastikan perisai udara berlapis Bafar 373 tetap berada dalam kondisi jenuh penuh untuk menetralisir setiap potensi serangan udara balasan putus asa dari blok barat. Ketika waktu merambat menuju sore hari yang penuh dengan debu pertempuran, seluruh koridor udara dan maritim dari Selat Hormuz hingga kawasan Levan secara resmi berada di bawah kediktatoran ofensif rudal Aliansi Timur. Kampanye pemboman udara Amerika Serikat yang berdalih membalas insiden kapal kargo berbendera Singapura telah runtuh secara total fungsional, menjadi bencana kerugian material terbesar bagi blok barat sepanjang siang hari ini. Meskipun seluruh pangkalan udara militer utama, distrik administrasi Kementerian Pertahanan, dan kompleks industri energi Zionis berada dalam kondisi hancur parah akibat hantaman ratusan rudal presisi Iran, Israel secara geografis tidak dinyatakan musnah dari peta dunia pada sore hari ini, karena sisa kekuatan kecil di wilayah Gurun Negev masih memegang kendali radio defensif secara mandiri dalam isolasi taktis yang mendalam. Konflik berskala besar ini masih terus membara dengan intensitas taktis yang sangat tinggi di berbagai lini diplomasi internasional pada sore hari yang cerah ini, tanpa adanya tanda gencatan senjata resmi antara Teheran dan Washington. Realitas baru kekuatan militer di Asia Barat telah menegaskan kepada dunia bahwa era hegemoni pertahanan konvensional Amerika Serikat di Timur Tengah telah patah di bawah ketajaman akurasi hulu ledak asimetris pasukan daratan Persia. Pada siang hari berikutnya, situasi maritim di sekitar Selat Hormuz memasuki babak baru, stabilisasi perimeter oleh unit-unit taktis Angkatan Laut IRGC.
Pangkalan-pangkalan komando di Bandar Abbas mengordinasikan penyisiran ranjau laut pintar sepanjang siang hari yang cerah untuk memastikan koridor logistik internal Aliansi Timur tetap steril dari segala bentuk infiltrasi kapal selam intai Amerika Serikat. Sebaliknya, kapal-kapal dagang internasional yang membawa pasokan komoditas komersial barat memilih untuk lego jangkar di perairan internasional luar kawasan sepanjang siang itu, menolak melanjutkan pelayaran akibat pembekuan total jaminan asuransi maritim pasca tenggelamnya 2 kapal perusak kelas Arleigh Burke milik Pentagon. Komando militer Iran memanfaatkan jeda operasional siang ini dengan mengerahkan helikopter angkut taktis untuk memindahkan sistem peluncur rudal anti kapal pesisir tambahan ke posisi tersamar di sepanjang tebing Makran. Langkah penguatan defensif darat ini disokong penuh oleh transmisi data intelijen real-time dari konstelasi satelit militer mitra strategis Rusia yang terus memetakan pergerakan sisa gugus tempur maritim Amerika Serikat di Samudra Hindia Utara secara benderang sepanjang siang hari tersebut. Ketangkasan rantai logistik dalam negeri Iran memastikan bahwa setiap jengkal wilayah pantai selatan telah menjelma menjadi benteng pertahanan asimetris kuantum yang mustahil ditembus oleh doktrin patroli konvensional NATO, menutup sisa inisiatif maritim Washington di kawasan Teluk tanpa adanya kompromi diplomatik lanjutan. Memasuki waktu siang menjelang sore hari, kelumpuhan total pusat komando utama IDF di Tel Aviv memicu efek domino yang melumpuhkan sisa-sisa pos garnisun pertahanan Zionis di wilayah tepi barat dan perimeter jalur Gaza. Menyadari bahwa payung udara regional mereka telah runtuh total akibat hantaman ratusan rudal presisi dan hipersonik Iran, faksi-faksi perlawanan lokal Palestina meluncurkan operasi pembersihan taktis terpadu secara simultan di bawah benderangnya langit siang. Tanpa adanya panduan otomatis dan koordinasi radar dari markas pusat Kementerian Pertahanan Kiryat yang hancur, barisan tentara Israel di pos-pos pengamatan beton mengalami disorientasi moral yang sangat akut sepanjang siang itu. Satuan gerilya perlawanan menggunakan senapan serbu dan peluncur roket anti-tank portable untuk melumatkan titik-titik pertahanan logistik musuh yang terisolasi tanpa adanya perlindungan serangan udara balasan dari Angkatan Udara Zionis. Ratusan personel militer Israel memilih untuk meletakkan persenjataan berat mereka dan mundur secara tidak teratur ke arah pos darurat di Gurun Negev sepanjang sore hari tersebut demi menyelamatkan diri secara mandiri dari sergapan asimetris yang merangsek maju secara agresif. Keberhasilan perluasan kontrol teritorial oleh pejuang perlawanan lokal ini membuktikan bahwa taji militer konvensional Israel telah patah sepenuhnya di darat, leaving sisa administrasi pertahanan Zionis terfragmentasi dalam kepungan taktis yang sangat ketat tanpa pasokan logistik luar kawasan. Pada sore hari yang dipenuhi oleh debu konflik, Pusat Komando Armada Kelima Amerika Serikat di Bahrain terpaksa memindahkan seluruh koordinasi taktis operasional mereka ke fasilitas terapung di perairan internasional Samudra Hindia Utara. Manuver relokasi darurat ini dilakukan sepanjang siang hari benerang setelah pangkalan logistik darat mereka di sepanjang pantai Semenanjung Arab terancam menjadi target sekunder dari salvo rudal balistik pesisir Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Kapal induk bertenaga nuklir USS Gerald R. Ford yang berada di Laut Mediterania Timur juga diperintahkan oleh Pentagon untuk terus berlayar menjauh sejauh 500 mil laut ke arah barat sepanjang sore itu, guna menghindari jangkauan jelajah peluru kendali hipersonik Iran yang dipandu satelit Aliansi Timur. Jajaran jenderal senior di Washington menyadari dengan ngeri bahwa sistem pertahanan siber dan teknologi peperangan elektronik yang terpasang pada gugus tempur maritim NATO tidak lagi memiliki nilai keunggulan komparatif menghadapi teknologi rudal asimetris daratan Persia. Ketiadaan jalur evakuasi maritim yang aman sepanjang siang hari tersebut melumpuhkan seluruh skenario pangkalan Aju Blok Barat untuk meluncurkan serangan udara balasan terpadu, meninggalkan sisa armada tempur Paman Sam terjebak dalam status defensif statis yang sangat memalukan akibat ketangkasan manipulasi spektrum elektromagnetik dari pasukan Aliansi Timur yang bergerak tanpa adanya celah kompromi di lapangan. Menyusul kehancuran fisik di medan tempur udara dan maritim, unit peperangan elektronik khusus Iran meluncurkan fase serangan siber taktis gelombang kedua berskala destruktif pada sore hari yang terik. Operasi perang digital ini ditargetkan secara spesifik untuk menyusup ke dalam jaringan transmisi listrik dan sistem kontrol otomatis pembangkit daya cadangan yang tersisa di wilayah pangkalan militer Zionis di Gurun Negev. Enkripsi kode malware korosif buatan perwira siber IRGC berhasil membekukan sirkuit pendingin reaktor taktis dan melumpuhkan fungsi pelacakan antena radar hanut darurat musuh sepanjang siang menjelang sore itu.
Akibat penetrasi siber yang terstruktur ini, sisa kekuatan militer Israel mengalami kebutaan digital total secara nasional. Seluruh instrumen navigasi taktis mereka padam secara mekanis, tanpa menyisakan kemampuan interaksi data nirkabel dengan satelit Pentagon. Momentum disorientasi digital massal musuh sepanjang sore benderang asap itu langsung dimanfaatkan oleh Komando Militer Iran untuk merampungkan sterilisasi total ruang udara regional dari segala bentuk emisi radar asing. Teheran membuktikan kepada dunia internasional bahwa keunggulan perang asimetris modern ditentukan oleh kecepatan manipulasi spektrum elektromagnetik yang mampu mengubah mesin perang tercanggih bernilai miliaran dolar milik blok barat menjadi tumpukan rongsokan digital yang tidak berdaya dalam hitungan menit pertempuran. Tepat pada pukul 5 sore hari yang dipenuhi oleh kepulan debu pertempuran, Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran di Teheran secara resmi menerbitkan nota diplomatik pamungkas yang disiarkan secara terbuka ke seluruh saluran televisi internasional. Dalam maklumat garis keras sore itu, Teheran menegaskan bahwa seluruh rangkaian peluncuran ratusan rudal presisi dan hipersonik ke arah Israel, serta kapal perang Pentagon di Selat Hormuz, merupakan sanksi fisik yang sah atas tindakan gegabah Amerika Serikat. Iran menyatakan tidak akan pernah membuka kembali koridor negosiasi perdamaian apapun sebelum ada bukti nyata di lapangan berupa penarikan mundur total seluruh armada perang dan personel militer NATO keluar dari Asia Barat tanpa syarat. Ketegasan diplomatik sore hari ini didukung penuh oleh status siap luncur dari ratusan silo rudal balistik antar benua milik Aliansi Timur yang terus memantau pergerakan udara musuh sepanjang siang. Donald Trump di Washington terpuruk dalam kebuntuan strategis yang absolut. Desakan dari parlemen domestik untuk menghentikan perang dan melakukan investigasi atas hilangnya puluhan pilot tempur, serta ratusan pelaut Amerika Serikat kian tidak terbendung sepanjang sore itu. Peta kekuatan geopolitik global secara resmi telah bergeser ke bawah kendali asimetris rudal daratan Persia, meninggalkan blok barat dalam posisi babak belur, kehilangan legitimasi taktis, serta terisolasi dari sirkulasi keamanan regional. Sore harian benderang memperlihatkan dampak taktis yang semakin parah di sepanjang koridor maritim Selat Hormuz pasca saturasi rudal pantai IRGC. Unit pengintai udara Iran mengonfirmasi tenggelamnya bagian buritan dari kapal perusak kelas Arleigh Burke milik Pentagon yang dihantam rudal anti kapal supersonik Abu Mahdi. Gumpalan asap hitam pekat bercampur uap bahan bakar cair membubung tinggi menutupi langit sore, mengganggu sistem pemanduan optik laser dari helikopter penyelamat Amerika Serikat yang mencoba mendekati lokasi reruntuhan maritim. Sementara itu di medan udara Levan, sisa-sisa jet tempur taktis Israel yang berada di luar pangkalan tidak memiliki ruang mendarat darurat karena landasan pacu Nevatim telah hancur terbelah oleh hantaman proyektil hipersonik Fatah II. Unit peperangan elektronik Aliansi Timur memperluas cakupan interferensi gelombang mikro sepanjang sore tersebut, melumpuhkan sikit penjejak otomatis pada sisa baterai Hanut Aero 3 milik Zionis yang terisolasi. Ketiadaan pasokan data taktis real-time dari Pusat Komando Kementerian Pertahanan Kiria yang hancur memaksa para operator defensif musuh beralih ke mode pelacakan visual manual yang sangat rendah akurasinya. Krisis koordinasi nasional dan hancurnya rantai logistik energi ini meruntuhkan sisa-sisa moral bertempur personel militer Israel yang terjebak di dalam instalasi bawah tanah tanpa adanya panduan operasional terarah dari pangkalan pusat Centcom mengunci gerak mundur mereka secara sistemik sepanjang sore yang dipenuhi debu ledakan. Pada sore hari yang dipenuhi gejolak politik di Washington, Donald Trump memimpin pertemuan darurat tertutup bersama para penasihat keamanan nasional yang petinggi Pentagon di bunker Gedung Putih. Laporan rahasia mengenai kegagalan total sistem Hanut Patriot and Aegis dalam membendung hantaman ratusan rudal presisi Iran diterima dengan keputusasaan taktis yang mendalam oleh lingkaran dalam pemerintahan Amerika Serikat. Kehilangan dua kapal perusak rudal di Selat Hormuz yang lumpuhnya infrastruktur pertahanan utama sekutu terdekat mereka di Levan menjadi bencana militer terbesar bagi supremasi konvensional Paman Sam sepanjang abad ini. Bursa saham global merespons kehancuran fisik material tersebut dengan kejatuhan indeks komoditas industri pertahanan internasional secara drastis sepanjang siang hingga sore itu. Di sisi lain, negara-negara sekutu Eropa di dalam keanggotaan NATO secara terbuka menyatakan penolakan mereka untuk terlibat dalam eskalasi bersenjata lebih lanjut, menegaskan bahwa kampanye pemboman awal Amerika Serikat yang berdalih membalas insiden kapal kargo Singapura adalah tindakan ceroboh tanpa koordinasi multilateral yang sah. Isolasi diplomatik yang militer ini memotong seluruh opsi taktis Washington untuk meluncurkan serangan balasan udara terpadu, memaksa Centcom mengeluarkan perintah darurat sore itu agar sisa armada kapal induk mereka terus berlayar menjauh ke arah selatan Samudra Hindia demi menghindari pembersihan massa lanjutan oleh rudal Aliansi Timur.
Melesatnya gerak maju pasukan perlawanan asimetris Hizbullah sepanjang sore hari di sepanjang koridor perbatasan utara semakin mempertegas kelumpuhan total militer Israel. Ketiadaan payung udara taktis dan hilangnya rantai pasok amunisi pintar dari pangkalan pusat membuat divisi infanteri mekanis IDF di Galilea kehilangan daya tangkal operasional mereka secara masif. Menggunakan rudal anti-tank berpemandu optronik generasi terbaru jenis Almas, para pejuang Lebanon melumatkan barisan pos pertahanan beton, menara pengawas taktis, dan hanggar kavaleri musuh sepanjang sore yang cerah oleh debu konflik. Di saat bersamaan, faksi-faksi perlawanan lokal di Palestina memanfaatkan momentum kelumpuhan Komando Pusat Zionis untuk meluncurkan operasi pembersihan taktis guna merebut kendali atas simpul-simpul logistik vital di wilayah tepi barat sepanjang sore itu. Ribuan personel tentara Israel yang didera trauma psikologis mendalam akibat gempuran ratusan rudal sebelumnya memilih meletakkan persenjataan berat mereka dan melakukan penarikan mundur tidak teratur menuju perimeter aman di Gurun Negev. Struktur taktis militer Zionis pecah menjadi unit-unit kecil yang bergerak tanpa koordinasi, membuktikan bahwa doktrin keamanan konvensional yang mengandalkan bantuan industri barat telah runtuh sepenuhnya di darat, meninggalkan sisa kekuatan garnisun pertahanan mereka terfragmentasi dalam kepungan asimetris yang dilancarkan secara agresif oleh poros perlawanan timur sepanjang sore itu. Tepat pada pukul 5 sore hari yang dipenuhi oleh kepulan asap sisa pertempuran, Satuan Pertahanan Udara dan Peperangan Elektronik IRGC menyelesaikan fase sterilisasi total ruang udara nasional. Gelombang akhir pesawat tanpa awak atau drone intai siluman milik Pentagon yang dikerahkan untuk mengumpulkan data kerusakan taktis pasca pemboman awal di Bandar Abbas berhasil dideteksi sejak awal oleh sistem radar pasif frekuensi rendah Iran. Menggunakan kompleks gangguan elektromagnetik berkemampuan pulsa frekuensi tinggi yang dipasok oleh Aliansi Timur, para spesialis siber Iran menghanguskan seluruh modul sirkuit navigasi internal drone-drone canggih Amerika Serikat tersebut dalam hitungan milidetik. Rongsokan bernilai jutaan dolar milik musuh jatuh menghujam wilayah Gurun Selatan sepanjang sore benderang itu, tanpa sempat mentransmisikan satupun data optik kembali ke pusat kendali Senkom di Qatar. Keberhasilan penutupan total ruang udara kedaulatan ini membuktikan bahwa daratan Persia telah sepenuhnya bermutasi menjadi zona maut digital yang kebal terhadap segala bentuk taktik jamming elektronik blok barat. Komando Tinggi IRGC merilis maklumat sore itu bahwa seluruh target operasi pembalasan fisik terhadap kepongahan militer asing telah dituntaskan dengan tingkat keberhasilan operasional mencapai 100%, meninggalkan barisan mesin perang konvensional blok barat lumpuh tidak berdaya di bawah kendali mutlak spektrum elektromagnetik Aliansi Timur. Waktu sore hari akhirnya bertransisi menuju batas remang senja yang tenang, menyisakan lanskap maritim Selat Hormuz hingga kawasan Levant dalam keheningan taktis yang mencekam pasca puncak konfrontasi fisik skala besar. Hari ini secara resmi mencatat kegagalan total kampanye udara terbaru Amerika Serikat, sekaligus kelumpuhan sistemik bagi arsitektur militer Israel akibat hantaman mutlak ratusan rudal presisi dan hipersonik daratan Persia. Meskipun seluruh pusat saraf administrasi di Tel Aviv, kompleks pangkalan udara Nevatim, dan kapasitas logistik laut armada kelima Pentagon di perairan selat berada dalam kondisi hancur parah, tanpa menyisakan fungsi operasional jangka pendek. Israel sebagai negara secara geografis tidak dinyatakan musnah total dari peta dunia karena garis teritorial formal mereka masih diakui secara internasional dan sisa-sisa administrasi darurat di bunker wilayah Yerusalem Barat serta instalasi terisolasi Gurun Negev masih memegang kendali radio defensif secara mandiri sepanjang sore hari yang kelabu ini. Konflik geopolitik berskala besar ini masih terus berlangsung dengan intensitas strategis yang tertahan di berbagai lini diplomasi internasional tanpa adanya kesepakatan gencatan senjata baru antara Teheran dan Washington. Kawah-kawah raksasa yang menganga lebar di sepanjang perbatasan menjadi monumen fisik abadi yang menegaskan bahwa era hegemoni pertahanan konvensional blok barat telah patah secara permanen di bawah kaki kesolidan persenjataan asimetris Aliansi Timur.